Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, tersangka pelaku dugaan pencabulan dua bocah berusia 5 dan 7 tahun di Padang, Sumatera Barat bertambah. Kini polisi tengah memburu dua pelaku lainnya yang masih buron. Polisi menemukan fakta baru atas kasus pencabulan berjemaah oleh satu keluarga di Padang, Sumatera Barat. Dua orang lainnya yaitu teman paman korban dan tetangga korban menjadi dua pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tim Satreskrim Polresta Padang pun langsung memburu dua pelaku lainnya. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari warga setempat, korban selama ini ditelantarkan oleh orang tua dan keluarganya. Sering terlantar lah, masyarakat sini kasihan, itulah dibantu-bantu apa segala macam hidupnya, nama anak kecil. Jadi keluarga korban ini sering ngontrak atau bagaimana? Posisi sekarang ngontrak udah 4 tahun lebih. Ngontrak. Ya. Sebelumnya dua bocah berusia 5 dan 7 tahun mengadu kepada tetangganya bahwa mereka sudah tidak kuat mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari keluarganya. Alhasil tetangganya langsung melaporkan ke polisi. 5 pelaku pun langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pencabulan dua anak di dalam keluarga, sudah bersama kami Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Riko Fernanda. Halo, selamat siang Pak Riko. Selamat siang, Mbak. Pak Riko, 7 orang yang melakukan pencabulan kepada dua korban, siapa saja Pak? Untuk 7 orang ini terdiri dari kakek korban, kemudian om atau paman korban, kemudian ada abang korban ada 2, kemudian sepupu korban, kemudian tetangga korban, kemudian ada teman dari pamannya atau omnya ini. Baik, lantas ada 2 tersangka baru ini berdasarkan dari keterangan para pelaku atau dari korban? Berdasarkan keterangan dari korban, Mbak. Setelah kita minta keterangan dari korban. Baik, Pak Riko, ini tentu sangat meresahkan. Lantas sebenarnya bagaimana pelaku bisa melancarkan aksinya? Apakah keluarga mereka tidak ada yang perempuan seperti itu? Ada, Mbak. Untuk neneknya ada di sana juga, ibunya ada di sana juga, Mbak. Lantas kapan dan bagaimana para pelaku ini melancarkan aksinya, Pak? Ya, mereka melakukan aksinya ketika ibunya atau mungkin neneknya sedang tidak ada di rumah, Mbak. Jadi karena rumahnya kan cukup besar, ada 2 tingkat ini, Mbak. Kalau berdasarkan dari keterangan korban, para pelaku ini melancarkan aksi bejat ini sudah berapa lama? Kalau berdasarkan keterangan dari korban, dalam bulan ini, Mbak. Jadi ada dalam bulan-bulan November ini. Berarti baru-baru saja seperti itu kurang lebihnya ya? Iya, Mbak, baru-baru saja. Lantas apa yang membuat korban ini melapor ke tetangganya sehingga tetangganya yang melaporkan kejadian ini ke polisi? Apa yang membuat korban berani untuk melapor ke tetangganya? Jadi karena korban ini masih kecil, jadi dia takut, Mbak, di rumah tersebut. Karena mungkin dia beranggapan bahwa kakeknya atau keluarga ini jahat sama dia. Dia tidak suka diperlakukan seperti itu, akhirnya dia menemui tetangganya. Kemudian dari tetangga ini setelah mendengar cerita anak ini, kemudian melaporkan kepada Pak RT, kemudian Pak RT melaporkan ke kantor polisi. Baik, berarti kan ada 2 korban Pak yang bisa dibilang usianya masih sangat belia. Dari 2 korban ini apakah mereka melakukannya bisa dikatakan bergiliran atau seperti apa? Apakah tidak ada pengawasan lebih lanjut dari nenek atau dari bibi korban? Ya, mereka melakukannya tidak bergiliran, jadi mungkin yang anaknya ini kami tanyakan, maksudnya salah seorang pelaku mengatakan dia melihat kakeknya atau mengintip kakeknya melakukan perbuatan cabul kepada korban ini, kemudian dia pun mencontoh perbuatan dari kakeknya ini. Jadi tidak bergiliran, namun setelah kakeknya selesai, kemudian karena pilihannya kakeknya seperti itu, anaknya mau melakukan seperti itu juga. Sementara itu Pak Riko, apakah ada indikasi untuk penambahan tersangka lagi? Karena 2 masih buron kan Pak? Untuk saat sekarang, berdasarkan hasil penyelidikan kita baru 7 ini, Pak.
Pak Riko, berdasarkan dari keterangan Ketua RT setempat, ini beliau menyatakan di tayangan sebelumnya bahwa anak-anak ini ditelantarkan. Lantas apa yang menyebabkan kedua orang tuanya menelantarkan mereka? Apakah kedua orang tuanya pergi bekerja atau seperti apa? Untuk bapaknya sudah tidak di rumah lagi, berdasarkan keterangan dari mereka juga. Untuk ibunya memang jualan juga Mbak di pasar di Kota Padang. Baik, terakhir Pak Riko, untuk sanksi, kira-kira berapa hukumannya nih Pak nih untuk para pelaku? Kita menerapkan pasal 76, 81, dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak Pak Riko atas waktunya bersama Ini Siang, dan pemirsa, ini semoga kejadian ini tidak terulang di lingkungan masyarakat kita, dan kalau misalkan memang ada yang merasa janggal, harap segera langsung lapor ke kantor polisi terdekat. Terima kasih banyak Pak Riko.